Oke, apa kabar para sahabat semua? Semoga sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa lagi di perkumpulan algoritma yang sangat-sangat aneh. Adapun tema perkumpulan kita di acara yang berbahagia ini adalah tentang cinta. Wow, ini adalah suatu pembahasan yang sangat indah untuk kita bahas. Jadi ini sudah ada pertanyaan dari para sahabat-sahabat kita yang tentunya yang ada di sini, yaitu tentang cinta. Pertanyaan yang pertama adalah, Master, sebenarnya saya sudah tak mau pacaran. Ya baguslah. Tapi di suatu hari saya mau menerima seorang bunga karena ia cantik. Terlalu murah harga cintamu, Mas. Meniti air liur saya menengoknya. Kalau meniti air liur, tinggal ditarik aja nya. Sudah selesai. Gak usah pacar-pacaran. Jadi, apakah tindakan saya ini terlalu berlebihan, Master? Tolong penjelasannya. Mas, jika Anda sudah berniat untuk tidak pacaran, apapun cobaannya akan datang, mau secantik apapun dia, pasti tidak akan Anda terima. Akan tetapi, karena niat Anda itu belum semaksimal mungkin, akhirnya datanglah ujian. Ini termasuk ujian bagi Anda. Datanglah ujian seorang wanita yang cantik. Akhirnya menetek air liur. Menengok kecantikannya, akhirnya Anda menerima cintanya. Ini korban uti-uti ini. Uti-utinya mana uti-utinya? Coba nyanyi dulu. Nyanyi dulu sama Mas ini agar terhibur hatinya. Cinta, mengapa engkau kembali? Kau sungguh menghantui. Wow. Mas. Tentunya tindakan Mas ini memang sudah sangat terjerumus. Akan tetapi, selalulah berdoa kepada Allah agar terlindung dari godaan setan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Pertanyaan yang kedua, Master. Saya seorang laki-laki. Yang bilang Anda waria siapa? Tentu memiliki hawa nafsu. Sama. Sedangkan di dalam agama Islam pacaran itu dilarang. Baru tahu ya? Saya telah mencintai seorang wanita yang belum tentu mencintai saya. Tapi cinta ini telah mengatasnamakan cinta untuk mencintainya. Apa-apaan ini? Dan karena tampang saya yang kurang mendukung, jadi saya minder. Curhat ya Mas. Sedangkan ia adalah uti-uti bab bidadari. Tolong terangi saya Master. Terima kasih. Ini meneranginya pakai genset apa pakai tarapu ini? Mas, jika di malam hari ini kita membahas tentang cinta, saya selalu teringat dengan kekuasaan Allah yang telah memberikan cinta itu dan mengartikannya kepada hamba-hambanya. Saya teringat dengan cerita Yusuf dan Zulaikha. Jadi ketika Zulaikha mengejar cintanya Nabi Yusuf, Allah menjauhkan Nabi Yusuf darinya. Akan tetapi ketika Zulaikha mengejar cintanya Allah, maka Allah mendatangkan Nabi Yusuf kepadanya. Ini ilmu yang pertama. Yang pertama, kejarlah dulu cinta Allah. Yang kedua, karena tampang saya yang kurang mendukung, jadi saya minder. Ada satu cerita dulu. Ada seorang lelaki yang sangat hitam, kurus, miskin, seorang budak lagi. Jadi di suatu hari datang majikannya bertanya sama si Fulan ini, "Wahai Fulan, apakah engkau tidak memiliki rasa untuk menikah?" Apa jawab si Fulan? "Wahai Tuan, tentu saya seorang lelaki memiliki rasa untuk menikah.
Akan tetapi karena saya adalah seorang budak hitam, jelek, miskin, tak mungkin ada yang mau sama saya. Jadi datang majikannya ini, "Hei Fulan, jika engkau menginginkan wanita dan jika engkau memiliki rasa untuk menikah, saya bisa saja memerdekakan Anda dan saya bisa saja membayar wanita itu untuk Anda. Asalkan Anda memiliki rasa untuk menikah." Apa jawab si Fulan? "Terima kasih Tuhan atas dukungannya. Dan saya sudah yakin Allah itu pasti sudah mempersiapkan cinta yang terbaik untuk saya." Jadi di suatu hari, ketika si Fulan ini diperintahkan oleh majikannya untuk menjaga pohon kurma. Jadi di pohon kurma ini ada sebuah sumur. Diperintahkanlah si Fulan, "Wahai Fulan, besok engkau harus berangkat ke kebun kurma yang ada di sana. Jagalah pohon kurma itu, karena kurang lebih 2 minggu lagi kita akan panen." Dengan senang hati dan mematuhi apa kata majikannya, si Fulan ini pun berangkat untuk menjaga kebun kurma tersebut. Jadi singkat cerita, ketika sampai si Fulan di kebun kurma tersebut, di tengoknya matahari sudah menandakan bahwa waktu sholat sudah dapat. Akhirnya si Fulan pun berwudu di sumur tersebut, lalu ia sholat di bawah pohon kurma tidak jauh dari sumur itu. Jadi ketika si Fulan sholat ini, ceritanya ini sholat zuhur. Ketika ia sholat, Allahu Akbar, di rakaat yang kedua datanglah seorang wanita naik kuda, ingin mengambil air di sumur tersebut. Akan tetapi karena si Fulan ini sedang sholat, ia pun tidak menegur si wanita itu. Gak mungkin pas ia sholat, ada timbanya gak mbak? Jadi si Fulan ini pun terus memberikan sholatnya. Ketika ia selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, dan ia pun menoleh ke sumur tersebut. Ternyata si wanita itu sedang mengambil air. Ketika mengangkat air tadi, si wanita ini terjatuh. Buk. Akhirnya dengan riang gembira timbullah rasa superhero si Fulan ini. Ia pun berlari ke wanita itu untuk membantunya. Pahamlah laki-laki bagaimana. Basa-basinya itu kan banyak. Ketika ia membantu si wanita tersebut, terpaparlah tatapan si Fulan ini. Serasa baru pertama kali ia melihat wanita secantik itu. Cantiknya minta ampun, Masya Allah. Menitih air liur. Jadi singkat cerita, ketika si Fulan sudah selesai membantu wanita ini, lalu si wanita pun berterima kasih tanpa menyebutkan namanya, dan ia pun menunggangi kudanya lalu pergi. Akan tetapi si Fulan telah menyimpan benih-benih cinta. Jadi singkat cerita, beberapa bulan kemudian si Fulan pun dan majikannya panen kurma tersebut. Dan berkatalah kembali majikannya, "Wahai Fulan, sesungguhnya aku telah menemukan seorang wanita yang sangat cantik, bahkan ia adalah keturunan bangsawan. Aku telah membayarnya untukmu. Apakah engkau sudah siap menikah dengannya?" Apa jawab si Fulan? "Saya pikir-pikir dululah, wahai Tuhan." Seandainya pertanyaan ini pada saudara-saudara semua, apakah saudara-saudara menolak? Jangankan saudara-saudara, saya pun akan menolak. Kenapa si Fulan ini menolak? Karena ia sudah ditanami benih-benih cinta oleh wanita yang pernah terjatuh mengambil air di sumur yang ada di kebun kurma itu. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, waktu berganti waktu, bulan berganti bulan,
si Fulan ini selalu merindukan wanita, terbayang-bayang di pikirannya. Nah inilah mas, cinta. Mas ini kan sudah terbayang-bayang dengan kecantikan Uhti ini kan, meniti air liur. Karena ia merindukannya setiap saat di suatu hari. Si Fulan ini pun diperintahkan oleh majikannya untuk menjual kurma yang mereka panen itu ke sebuah kerajaan yang sangat jauh dari daerah mereka. Jadi singkat cerita, ketika si Fulan berangkat membawa kurma-kurma tersebut bersama dua orang kawannya, ternyata kurma yang ingin diantar ini adalah ke sebuah kerajaan. Dan sesampainya di kerajaan tersebut, terciptalah pandangan yang kedua. Si wanita yang ada di sumur itu, yang dulu ada di sumur itu, ternyata adalah putri mahkota dari kerajaan, tempat si Fulan untuk mengantar kurma itu. Berpapasanlah mereka, saling menatap. Seakan-akan di hati si Fulan ini timbul rasa cinta yang sudah lama dipendam. Dia sangat merindukan mata yang saling menatap. Akhirnya dengan ramah tamahnya si wanita ini dengan senyumnya yang cantik menyambut si Fulan. Hai, engkau adalah orang yang menolong di sumur waktu itu? Iya, kata si Fulan dengan riang hati. Akhirnya wajah si Fulan pun yang dari hitam sempat jatuh hitam-hitamnya karena rindu. Jadi apa kata wanita ini? Untuk apa engkau datang ke sini? Saya diperintahkan majikan saya untuk mengantarkan kurma ini karena kurma ini telah dibeli oleh raja istana ini. Datang wanita ini, raja di istana ini adalah ayahku. Kalau begitu, ayo saya antar ke ruangan ayah. Sampainya ke ruangan, apa yang dikatakan si wanita ini? Seharusnya ia akan mengatakan kepada wahai ayah, sesungguhnya kurma yang telah engkau pesan telah datang. Akan tetapi tidak wahai saudara. Ambillah pelajaran dari sini. Karena si Fulan mengejar cintanya Allah, dia yakin bahwa cinta yang terbaik itu akan datang kepada dirinya. Akhirnya Allah mendatangkan cinta itu. Apa kata si wanita? Wahai ayah, ini adalah orang yang pernah menolongku ketika aku terjatuh di sumur sunyi. Kini ia datang kembali untuk melamar. Akhirnya si Fulan pun kaget. Hah? Pucuknya cinta bulan putih. Melamar, kata si Fulan. Sontak ia pun kaget. Ternyata, apa kata si Fulan? Masya Allah, subhanallah ya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Ternyata ya Allah, cinta yang selama ini engkau janjikan kepadaku, ini telah datang. Terima kasih ya Allah. Akhirnya si Fulan pun tak menolak. Mustahil ia menolak karena ia sudah sangat merindukan wanita ini bulan ke bulan. Dan singkat cerita, menikahlah mereka. Pas di pesta perkawinan, di ijab kabul, ketika waktu si wanita menyalam si Fulan, apa kata si Fulan? Terima kasih telah menerima apa adanya. Aku adalah satu-satunya orang yang selalu merindukanmu. Dibalas oleh si wanita, wahai suamiku, seandainya engkau juga mengetahui rindu yang aku pendam dan terima kasih yang belum sempat aku paparkan dengan kata-kata. Aku adalah satu-satunya wanita yang ingin memandang wajahmu tiada hentinya. Akhirnya menikahlah si Fulan dengan putri tersebut. Ternyata yang dipersiapkan oleh majikannya belum tentu yang terbaik untuk si Fulan. Akan tetapi yang sudah dipersiapkan Allah Ta'ala itulah yang terbaik untuk Anda. Jadi kesimpulannya, wahai saudara, berapa jelek pun Anda
berapa miskin pun Anda, bagaimanapun penampilan Anda, jangan pernah minder dengan sesuatu pun, apalagi tentang cinta. Yang pertama, kejarlah dulu cintanya Allah. Niscaya Allah akan mendatangkan cinta yang terbaik kepada Anda. Jika Anda mengejar cintanya si wanita, itu akan menimbulkan sakit hati kepadamu. Akan tetapi, jika engkau mengejar cintanya Allah, maka Allah akan mendatangkan cinta yang terbaik untukmu. Sekian perjumpaan kita saat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.